Beliau itu gajinya pakai dolar ya. Wong di rumah saja kok duitnya banyak bermiliar-miliar. 不要买东西了啦。半贵嘛， pan kue 哪里有钱？ pan kue pan的人一般的 kue。 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Selamat pagi dari Taiwan. Pagi yang cerah, pagi yang panas di musim panas. Jadi pagi ini itu masih pagi aja udah 32 derajat teman-teman. Kalau di Indonesia 32 derajat itu kalau di daerahku mungkin sekitar jam 11 sampai jam 1 siang. Dan di sini itu masih jam 7 pagi aja sudah 32 derajat. Kalau siang itu bisa nyampe 40 derajat ya teman-teman kalau pas panas. Kadang bisa 40 lebih. Lagi persiapan buat cek kadar gula darah. Ini kapas alkohol, terus ini jarumnya, terus ini buat nusuknya, terus ini alat buat ngecek kadar gulanya.眼睛脱下来。哦，戴着眼镜哦。哎呦，那你看舒服了吗？ 今天中午要吃猪脚啊！不要买东西了啦。这样就可以了吗？可以啊。对啊。70，对不对？对。真的贵吗？对，真的？半贵嘛， pan kue
Pan kue. Panderen, ipan te kue. Halo teman-teman, sekarang aku mau masak dulu. Akongnya lagi nonton ludruk, nonton ketoprak orang sambil minum kopi dan ngemil teman-teman. Jadi kalau sudah kayak gitu itu udah aring. Aring itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya ya udah seneng, udah bahagia, udah marem kayak gitu loh. Pokoknya searing kayak anak kecil kalau udah dikasih mainan, udah dikasih nonton TV acara kesukaannya wes anteng, nggak ngapa-ngapain ya. Akong ya seperti itu, aring pokoknya, sudah bisa ditinggal kemana-mana. Hari ini aku mau masak kubis. Ini nanti tak tumis sama bawang putih aja. Terus seperti yang tak bilang tadi, ada kaki babi. Terus ini rumput laut, di sini bilangnya ini hai tai. Terus kalau kaki babi itu di sini bilangnya cuciao. Terus ini sausnya. Jadi ini sudah matang ya teman-teman. Yang dua ini sudah matang, tinggal tak masukin tengko aja, di steam, dihangatin kayak gitulah. Hari ini ceritanya sambil masak ya teman-teman, jadi biar cepet. Kan banyak yang kepo, banyak yang bertanya di video saya itu, majikan kerjanya apa, akong kerjanya apa. Sebenarnya sudah sering tak bilangin di video-video yang sebelumnya, tapi mungkin karena kalian baru datang di channel saya jadinya nggak tahu. Mulai dari mana? Dari majikan dulu ya. Jadi majikan itu kerjanya flight attendant atau bahasa kerennya pramugara. Beliau itu pramugara, tapi sekarang sudah pensiun ya teman-teman. Harusnya pensiunnya itu tahun ini, tapi berhubung kemarin itu ada kasus cupit yang merajalela di seluruh dunia, dan majikan itu penerbangannya ikut penerbangan internasional ya teman-teman, jadi bukan penerbangan domestik. Begitu banyak negara yang akhirnya memberlakukan lockdown, jadi perindustrian pesawat itu mau tidak mau ya berdampak banget ya atas kebijakan tersebut. Akhirnya mereka mengurangi pegawai karena majikan sudah mau pensiun, sudah mendekati pensiun, jadi ya kena imbasnya kayak dipensiunkan lebih dini gitu loh. Jadi yang produktif itu yang dipertahankan, sedangkan yang sudah mendekati masa pensiun itu ya dirumahkan semua kayak gitu. Jadi majikan pensiun lebih awal dari jadwal yang semestinya. Oke ya, jelas ya. Jadi si bos itu kerjaannya jadi pramugara. Beliau itu gajinya pakai dolar ya, bukan dolar Taiwan tapi US dollar. Tergantung, kalau itu gajinya itu tergantung jam terbangnya. Semakin lama jam terbangnya maka pendapatannya juga semakin besar. Kalau di Indonesia saja penghasilan pramugara itu bisa nyampe 30 juta atau 35 juta per bulannya. Kalau di Taiwan, terus apalagi penerbangan internasional ya mungkin ya lebih dari itulah. Ya saya sendiri ya kurang paham, ya kira-kiranya saja seperti itulah teman-teman. Terus kemudian akong ya pada kepo semua, kok akong duitnya banyak, dulu kerjanya apa, uang di rumah saja kok duitnya banyak bermiliar-miliar. Seperti yang sudah tak jelaskan di video-video sebelumnya, orang Cina itu rata-rata orang Cina baik di Indonesia, di Cina sendiri ataupun di Taiwan, mereka itu selalu menyiapkan dana pensiun atau dana di masa tuanya. Jadi waktu masih muda itu mereka itu giat kerja, rajin banget kerja.
Terus pas waktu tua itu mereka kayak sudah ada dana pensiunnya, jadi tidak memberatkan anak-anaknya kayak gitu. Jadi mereka mempersiapkan sendiri dana untuk hari tuanya. Pas waktu muda itu nabung, kerja nabung kayak gitu aja. Jadi pas waktu tua itu tinggal enak-enaknya aja, piknik lah kemana, mau piknik luar negeri itu kayak gitu rata-rata orang Cina itu. Lah Akong itu kerjanya apa? Jadi Akong itu termasuk saksi hidup Perang Dunia Kedua ya teman-teman. Akong itu sekarang kan usianya tahun ini itu 102 tahun. Ulang tahunnya besok Oktober tanggal 11. Itu ulang tahun yang ke 102. 102 itu hitungan yang Masehi ya, hitungan yang tahun normal, tahun kabisat. Kalau hitungan yang tahun Cina, tahun mungkin Imlek depan itu Akong usianya sudah 103 tahun. Untuk hitungan Cina biasanya itu di dalam perut, bayi yang masih di dalam perut itu sudah dihitung ya. Jadi kalau di dalam kandungan 9 bulan ya itu keluar itu setelah lahir 3 bulan berikutnya itu sudah dihitung 1 tahun kayak gitu kalau hitungan Cina. Jadi Akong dulu itu kerjanya tentara, beliau itu ya itu tadi saksi hidup Perang Dunia Kedua. Jadi beliau itu menyaksikan pas waktu ada bom di Hiroshima dan Nagasaki itu beliau sudah ada. Jadi kisaran umurnya itu mungkin antara 25 sampai 30 tahunan lah. Ya kurang lebih ya segitu. Jadi beliau itu tentara dulu kan perang ya, Perang Dunia Kedua itu. Jadi semua warga negara Cina itu diwajibkan untuk wajib militer kayak gitu loh. Terus Akong ini asli Cina ya, jadi warga negaranya Cina, cuman sekarang jadi warga negara Taiwan. Memang ya hampir mayoritas penduduk Taiwan kan memang penduduk Cina. Yang penduduk asli Taiwan cuman dikit banget. Jadi Akong dulu itu kan tentara, terus ya perang kayak gitu kan. Jadi dipindah-pindahkan tugasnya, tugas di Jepang lah, tugas di Cina, tugas di Taiwan, tugas di Amerika dan negara-negara lainnya. Jadi Akong itu sudah mengunjungi banyak negara karena kewajiban tugasnya tersebut. Jadi beliau itu tentaranya Cina. Terus setelah Perang Dunia Kedua selesai itu beliau didinaskan di Taiwan. Di Taiwan itu tinggal kurang lebih sekitar berapa puluh tahun gitu loh. Jadi anak-anaknya itu sekolah di sini semua, termasuk majikan itu sekolah di sini semua. Sesudah pensiun beliau itu pindah ke Amerika. Di sana tinggal 35 tahun. 35 tahun dan anaknya yang pertama itu ya tinggal di sana berikut cucu-cucunya. Jadi sudah jadi warga negara Amerika ya. Di sana Akong itu 35 tahun, jadi sampai usia 95 tahun beliau pulang lagi ke Taiwan. Jadi pensiun setelah 35 tahun di Amerika, pulang ke Taiwan itu 95 tahun. Jadi kalau sampai sekarang itu jadi Akong itu tinggal di sini baru 7 tahun ya. Ini yang terakhir inilah. Ini 7 tahun ini tinggal di Taiwan. Jadi anak-anaknya Akong itu banyak yang kuliah di Amerika sana. Untuk anak yang pertama itu tinggal sekarang sudah jadi warga negara Amerika. Kalau anak yang kedua sudah meninggal dan anak yang ketiga tinggal di panti jompo ya, ada masalah gangguan tentang mentalnya. Terus anak yang keempat ya majikan saya ini. Ya seperti itulah. Udah jelas kan sekarang kenapa kok Akong banyak duitnya? Yaitu tadi orang Cina itu kerja nabung kayak gitu. Dan insya Allah ini yang mau tak contoh. Jadi saya harus mempersiapkan dana kayak seumpamanya gajinya segini, nanti untuk persiapan hari tuanya segini, untuk kebutuhan hidup segini, untuk dana lain-lainnya itu pengen saya mencontoh seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau nanti tua itu ndak terlalu kelabaan merepotkan anak-anak cucu kayak gitulah. Ya orang kan ya harus berencana, planning ya, semuanya tetap tergantung sama yang di atas. Oke teman-teman, saya mau menutupkan masaknya saya dahulu ini mau masak kubis. Kalau yang kaki babi sama haitainya sudah tak masukin tempo, tinggal nunggu jeglek tok. Terima kasih sudah menyimak video saya, semoga bermanfaat, semoga terhibur. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.